kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf Pluto, bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan masa 10 kali masa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi.
Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari.
Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari. Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena Vulkan.
Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama. Planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada Bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun Bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun Bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja. Tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. Agustus 2023, hari di mana pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 milik India membuat sejarah dengan menjadi yang pertama mendarat di kutub selatan bulan, tempat yang biasanya tidak dapat kita lihat dari bumi. Apa yang membuat persembunyian bulan ini begitu menarik bagi para ilmuwan? Ternyata tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berharga, yaitu es bulan. Tempat ini diyakini memiliki es yang lebih melimpah daripada yang kita temukan di utara. Dan tidak sulit untuk melihat kenapa para ilmuwan begitu bersemangat tentangnya. Ini adalah sumber air yang membeku. Dan ini bisa menjadi kunci untuk membangun rumah permanen di bulan. Atau bahkan menjadi bahan bakar untuk misi ke Mars. Para ilmuwan telah mengetahui tentang es ini selama lebih dari 2 dekade. Sejak pesawat ruang angkasa NASA secara tidak sengaja menemukannya dalam salah satu misi. Kemudian, pada tahun 2018, NASA dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa mereka 100% yakin akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa kutub selatan bulan memiliki air yang berlimpah. Bayangkan ini, pemukim bulan di masa depan bisa memanfaatkan pasokan air ini. Ini bisa membantu kita mempertahankan kehidupan di lanskap bulan yang tandus. Selain itu, dengan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, kita bisa mendapatkan udara dan bahan bakar roket. Semua ini akan membuat misi ke bulan menjadi lebih layak dan mandiri. Ini juga merupakan kilasan ke masa lalu. Es purba ini, yang mungkin sama tuanya dengan bulan itu sendiri, bisa membuka misteri yang ada di bulan dan bumi. Tapi ternyata air sama sekali tidak langka di luar angkasa. Mungkin ada banyak planet di luar sana yang bisa mendukung kehidupan. Kita tahu hal ini karena kita mulai menemukan uap air di sekeliling bintang.
dan air di sana sangat mirip dengan air di tata surya. Penemuan ini menunjukkan kalau air di bumi awalnya berasal dari luar angkasa. Air terbentuk di sekitar bintang dalam awan uap yang sangat panas. Kemudian, air berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Partikel-partikel ini saling menempel seiring berjalannya waktu dan menjadi objek yang lebih besar seperti komet, planet, dan benda-benda lainnya. Sebagian di antaranya menjadi komet dan planet di tata surya kita. Dan begitulah cara air menyebar ke seluruh alam semesta. Dan mungkin juga begitulah cara air sampai ke planet kita dan bulan. Para ilmuwan menduga bahwa es di bulan mungkin telah melakukan perjalanan ke sini ribuan tahun yang lalu. Mungkin es itu menumpang di asteroid yang kaya air dan menabrak permukaan bulan. Semua ini memiliki implikasi besar bagi kita. Kutub selatan bulan merupakan kanvas yang ideal bagi umat manusia untuk membangun pangkalan bulan yang sesungguhnya. Bayangkan kubah-kubah batu bata yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah rahasia. Itu akan ramai dengan orang-orang yang sibuk mengoperasikan komputer. Beberapa orang lainnya akan menjelajahi lanskap bulan dengan jeep mereka dalam perjalanan untuk menambang sumber daya yang berharga. Kami memiliki beberapa ide yang cukup keren tentang bagaimana membangunnya. Pertama, kamu mungkin membayangkan mengangkut tempat berlindung yang besar dan menguras dompet yang jauh dari bumi. Tapi, mungkin ada cara yang lebih efektif. Pikirkan tentang sejarah kita sebagai sebuah peradaban. Setiap kali kita menjelajah ke tempat baru, kita mensurvei lingkungan sekitar untuk mencari sumber daya yang tersedia dan menggunakannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Inilah cara kita menyebar ke planet kita sendiri. Jadi, kenapa kita tidak menyebar ke bulan dengan cara yang sama? Kamu mungkin bertanya-tanya sumber daya apa saja yang ditawarkan bulan. Kita tahu ada es di sana, dan es bisa diubah menjadi air. Tapi, kita bisa melihat dengan jelas kalau satelit kita ini tidak memiliki tanaman hijau yang subur dan makanan yang bisa dimakan. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bulan memang memiliki sesuatu yang ditawarkan. Sumber daya mineral dan sinar matahari. Tidak seperti bumi, tempat matahari terbit dan terbenam, kutub bulan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Matahari dengan anggunnya mengorbit di cakrawala sepanjang hari. Artinya, matahari dapat menyediakan sumber daya yang hampir tidak pernah terputus. Bayangkan, hidup di dunia yang bermandikan cahaya matahari tanpa henti. Aku yakin, panel surya akan menyukainya. Kalau aku sih, tidak terlalu. Namun, kita tidak hanya dapat menggunakan cahaya matahari, tapi juga panasnya. Sejujurnya, kita harus menggunakan semuanya. Jika kita masih memiliki logam cadangan saat memproduksi oksigen, temukan tujuan untuk logam tersebut. Kita harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab, tidak hanya di bumi, tapi juga di bulan. Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari cara mengubah sumber daya paling melimpah di bulan, yaitu regolith, menjadi batu bata yang kokoh. Mereka telah menemukan cara untuk membuat batu bata bulan. Para ilmuwan ingin menggunakan panas matahari untuk melelehkan debu bulan, lapis demi lapis, yang pada dasarnya menciptakan printer 3 dimensi untuk debu bulan. Para insinyur juga telah membuat batu bata dengan menggunakan oven matahari dan menyetrum tanah bulan dengan gelombang mikro. Mereka sudah cukup mahir dalam hal ini. Jadi ya, mungkin kita akan mendirikan pabrik batu bata kecil di bulan dan membangun rumah regolith. Ini seperti Minecraft dalam kehidupan nyata. Segera setelah kamu menemukan bahan baru yang keren, kamu harus membangun rumah mungil dengannya. Jika berhasil, batu bata ini bisa digunakan untuk membangun seluruh bangunan yang berpotensi mengganti modul-modul tiup atau memberi kehidupan baru pada pendarat yang ditinggalkan. Jadi, apakah para astronot harus menjadi tukang batu yang terampil? Ya, mereka tidak akan melakukan semuanya sendiri. Kita harus membuat sistem otomatis kecil yang melibatkan robot-robot yang bekerja secara kolaboratif. Manusia, tentu saja, akan mengawasi lokasi konstruksi.
Terlepas dari semua otomatisasi ini, para ilmuwan percaya bahwa tinggal di bulan akan menjadi, ya sebut saja, nyaman. Desainnya bisa berupa tempat tinggal bertingkat atau area serbaguna. Namun akan ada beberapa tantangan juga. Di bulan, segala sesuatunya menjadi ekstrim. Bayangkan suhu terik yang bisa mencapai 100 derajat Celcius di siang hari. Dan di malam hari, suhu bisa turun hingga minus 290 derajat. Dan ini bukan hanya soal cuaca. Bulan terpapar radiasi matahari, sinar kosmik, dan hantaman mikrometeorit tanpa henti. Semua hal ini secara bertahap merusak apapun di permukaannya. Tantangan besar lainnya adalah debu bulan. Di bulan tidak ada udara untuk dihirup, dan debu di sana bisa menyebabkan masalah. Dan debu yang satu ini bukan debu biasa. Debu ini sangat lengket dan bahkan bisa membuat para astronot bersin-bersin dan matanya berair, seolah-olah mereka mengalami demam bulan. Debu ini juga bisa merusak peralatan dan pakaian antariksa. Bisa dibilang, debu bulan ini bukan main-main. Para ilmuwan telah menemukan bahwa debu tersebut terbentuk ketika meteor menghantam bulan, menciptakan partikel-partikel kecil dan pecahan-pecahan kaca yang tajam. Debu ini beracun, dan partikel-partikel kecilnya bisa melayang-layang di gravitasi bulan yang rendah, sehingga sulit untuk bernapas. Tidak seperti di bumi, di bulan tidak ada angin atau hujan yang bisa membersihkannya. Jadi, sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya untuk mencari tahu cara mencegah masalah yang mengganggu ini, merusak seluruh misi mereka. Jadi begini, sesuatu pasti akan terjadi yang dapat memengaruhi segala sesuatu yang pernah kita ketahui tentang ruang dan waktu. Kamu pernah mendengar tentang lubang hitam kan? Fenomena yang lebih padat dari kehidupan yang biasanya ada di pusat galaksi. Dua di antaranya yang terletak 9 miliar tahun cahaya dari bumi diperkirakan akan saling bertabrakan. Astaga, aku nggak ingin berada di sana untuk melihatnya. Yuk kita luruskan satu hal, lubang hitam adalah benda yang paling kuat di seluruh alam semesta yang kita ketahui. Jika mereka memutuskan untuk melakukan Revenge of the Sith pada kita akan hancur. Lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang mengalami supernova, yang berarti bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri dan besarnya ledakan menciptakan lubang hitam sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, lubang hitam tidak menarik benda-benda ke dalam seperti penyedot debu, itu hanya mitos yang populer. Katakanlah kita mengganti matahari dengan lubang hitam di pusat tata surya, tidak banyak yang akan berubah, kecuali mungkin kita semua akan membeku. Tapi lubang hitam bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada menjadi seperti penyedot debu. Lubang hitam bisa menghapus alam semesta itu sendiri. Jika lubang hitam mengikuti garis waktu normal, maka ia akan mengalami proses pembentukan hingga lenyap sama sekali. Tapi proses ini sangat-sangat lambat, butuh miliaran dan miliaran tahun sebelum lubang hitam kehilangan masanya sama sekali. Hal itu terjadi karena lubang hitam terus-menerus kehilangan masanya setiap detik. Lubang hitam memancarkan masanya seperti teko teh yang mendidih dan kehilangan airnya sebagai uap. Tapi segala sesuatunya jarang berjalan sesuai rencana, baik dalam kehidupan kita maupun tampaknya di alam semesta itu sendiri. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika kita mengetahui ada dua lubang hitam yang sedang dalam perjalanan menuju kehancuran. Itulah yang ditemukan oleh para ilmuwan baru-baru ini. Anggap saja ini adalah salah satu alasan kenapa komunitas ilmiah sedikit panik. Pertanyaan pertama yang muncul di benakku adalah, apa artinya hal itu bagi kita manusia? Pemusnahan total? Tidak perlu sedramatis ini. Skenario terbaiknya kita akan mengalami pengalaman seperti di Interstellar. Aku ikut dong. Yuk kita mundur sedikit untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. 45 tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan mulai memperhatikan perilaku aneh yang datang dari galaksi yang sangat jauh. Galaksi tersebut berada pada jarak 9 miliar tahun cahaya dan nama ilmiahnya sangat rumit. Tapi kita sebut saja galaksi itu galaksi super jauh ya. Kamu mungkin bertanya-tanya, gimana para ilmuwan bisa mengamati lubang hitam yang sangat jauh ini kalau dia tidak memancarkan cahaya?
Pertanyaan yang bagus. Itu karena lubang hitam mengumpulkan piringan gas di sekelilingnya dan memancarkan sebagian materi ini ke ruang angkasa. Semburan ini bisa dideteksi dari jarak jutaan tahun cahaya. Jika semburan gas panas ini diarahkan ke ruang angkasa, maka para ilmuwan memberi nama khusus untuk lubang hitam ini, yaitu blazar. Salah satu blazar yang menarik perhatian dunia akhir-akhir ini namanya panjang, tapi kita sebut saja Andy. Bayangkan kamu seorang ilmuwan di Caltech dan kamu sedang mengamati blazar di teleskop radiomu, kamu melihat perilakunya yang aneh. Kecerahannya naik turun seperti detak jam. Pada awalnya kamu tidak mengerti apa yang terjadi di sana di sudut galaksi yang jauh, tapi kemudian kamu menyadari pasti ada lubang hitam lain yang mengitari lubang hitam pertama. Dengan kata lain, para ilmuwan menemukan bahwa Andy sedang diorbitkan oleh blazar lain, Gomer. Keteraturan kelap-kelip keduanya hanya bisa berarti bahwa keduanya sudah mendekati kehancuran total. Lebih parah lagi, masing-masing dari kedua blazar tersebut diperkirakan bermasa beberapa ratus juta kali masa matahari. Pernahkah kamu melihat matahari kita? Itu sangat besar, masanya 333.000 kali masa bumi. Artinya kita ditakdirkan untuk menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan mendeteksi kejadian seperti ini. Bulan September 2015, Observatorium LIGO mendeteksi tabrakan dua lubang hitam. Masing-masing lubang hitam itu seberat 30 matahari, setara dengan 3 masa matahari dilepaskan ketika mereka bertabrakan. Dan coba tebak, gelombang gravitasi ini melewati bumi dengan kecepatan cahaya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh olehnya. Mungkin kamu sedang tidur dan merasakan sesuatu yang aneh di udara, tapi tidak ada hal signifikan yang terjadi pada kita sebagai spesies atau pada planet kita. Tapi itu karena ledakannya lemah. Masalahnya tabrakan yang diperkirakan terjadi antara Andy dan Gomer akan mengirimkan gelombang gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh galaksi. Dan gelombang itu akan mencapai tata surya. Tapi, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh gelombang kejut ini? Ini bisa menghentikan matahari melepaskan gas selama beberapa menit, yang berarti berhenti memanaskan tata surya. Jadi katakanlah kamu sedang menikmati hari di musim panas, tiba-tiba atmosfer membeku selama beberapa detik. Kedengarannya nggak terlalu menyenangkan kan? Tapi itu sebenarnya kemungkinan yang lebih baik daripada yang berikutnya. Dalam salah satu skenario terburuk, ledakan dari tabrakan antara Andy dan Gomer dapat memutus ikatan antar atom dan membuat semuanya hancur. Kamu, aku, kucingmu, kita semua akan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang mengambang di ruang hampa udara. Hal ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi para ilmuwan mengatakan sebuah atom terbuat dari 99% ruang kosong. Ini berarti bahwa setiap orang di bumi ini, 8 miliar manusia, dan segala sesuatu yang ada seperti tanaman, benda, hewan, semuanya terdiri dari 99% ruang kosong. Jadi mungkin yang akan dilakukan Andy dan Gomer adalah memisahkan semua atom kita dan menghilangkan soliditas kita. Kemudian lagi, ledakan tersebut dapat mengacaukan tatanan ruang dan waktu yang kita kenal. Kamu masih ingat Albert Einstein kan? Rambut gila, dia adalah nama di balik teori relativitas. Einstein menemukan bahwa waktu itu relatif, dia selalu bergantung pada pengamatnya. Ini berarti bahwa waktu tidak sama di seluruh alam semesta. Kenapa demikian? Ya, karena teori relativitas Einstein juga merupakan teori gravitasi. Einstein menemukan gravitasi adalah efek yang dimiliki benda-benda terhadap susunan ruang dan waktu. Setiap benda yang memiliki massa, termasuk aku, kamu, kucingmu, dan planet kita, menciptakan lengkungan atau distorsi pada struktur ruang waktu yang menyebabkannya melengkung. Semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya, semakin besar pula distorsi pada tatanan tersebut. Mungkin terdengar rumit, tapi inilah yang menciptakan persepsi ruang dan waktu yang berbeda di seluruh kosmos. Inilah sebabnya mengapa kamu akan menua dengan cara yang berbeda di bumi dan di Jupiter. Inilah sebabnya mengapa waktu berlalu dengan sangat berbeda bagi para astronot yang sedang menjalankan misi panjang dan bagi orang-orang yang tetap tinggal di bumi.
Inilah kenapa tabrakan dua mega blazar bisa mengacaukan persepsi kita tentang ruang dan waktu. Ini karena kekuatan gelombang kecut grafik. Percaya nggak kamu, gurita adalah pengunjung dari luar angkasa. Kejadiannya seperti ini. Telur gurita yang tersimpan di dalam es yang terjebak dalam benda-benda angkasa jatuh ke bumi. Kemudian, mereka akan bercampur dengan informasi genetik yang sudah ada di planet kita. Lalu, gurita pun lahir. Mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk membenarkan bahwa gurita yang sangat cerdas adalah makhluk luar angkasa. Namun, ide ini didasarkan pada teori yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yang dikenal dengan nama panspermia. Panspermia adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta, tidak hanya di planet. Jadi, benda-benda seperti debu antariksa, asteroid, dan bahkan wahana antariksa pun memiliki kehidupan yang menempel padanya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan melintasi galaksi, kehidupan pun disebarkan. Pemikiran ini menjadi polemik ketika bertentangan dengan gagasan bahwa semua kehidupan berasal dari planet kita. Tapi, meskipun teori gurita baru ini menyegarkan, teori ini tidak berkontribusi terlalu besar dalam pencarian kehidupan di planet lain. Teori ini terlalu hipotetis. Gurita ternyata berusia sangat tua. Fosil tertua yang diketahui berasal dari hewan yang hidup hampir 300 juta tahun yang lalu. Sebagai informasi, ini terjadi sebelum dinosaurus menjelajahi bumi. Tunggu, masih ada lagi. Lengan gurita memiliki pikirannya sendiri. Itu karena 2/3 dari neuron mereka berada di lengan, bukan di kepala. Ini berarti lengan mereka bisa memecahkan masalah cara membuka kerang. Sementara pemiliknya mengkhawatirkan hal lain. Ini baru multitasking tingkat ninja. Dan seperti hewan lain, misalnya simpanse dan lumba-lumba, gurita terbukti pandai bermanuver dengan alat, seperti memungut cangkang kerang dan menggunakannya sebagai rumah sementara. Tentu saja hewan yang paling cerdas di planet kita adalah manusia, menurut manusia. Namun kita tampaknya tidak memberikan penghargaan yang cukup kepada babi. Babi sangat pintar sehingga mereka bisa bermain video game. Tidak, bukan Minecraft. Tapi dalam sebuah penelitian akademis baru-baru ini, para ilmuwan menyuruh 4 ekor babi memainkan sebuah permainan joystick. Mereka harus memanipulasi stick agar bola yang bergerak bisa menabrak dinding dan mereka akan mendapatkan hadiah. Keempat babi itu berhasil dengan baik dalam tes tersebut, yang bahkan mengejutkan para ilmuwan. Burung merpati juga berhasil dalam tes yang mengesankan. Mereka dilatih untuk membedakan lukisan Picasso dengan lukisan Monet, yang tidak sulit mereka pelajari. Kemudian, mereka dapat menerapkan pengetahuan ini untuk mengidentifikasi karya seni yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang berarti mereka benar-benar memahami perbedaan dari masing-masing pelukis. Jika kita menempatkan kanguru dalam kontes kemampuan hewan paling menakjubkan, mereka akan menang. Hal ini terutama karena mereka melanggar aturan berkaki 4. Spesies kanguru yang istimewa, kanguru merah, menggunakan ekornya untuk membantu mendorongnya ke depan. Secara visual, kanguru ini memiliki 4 kaki, tapi dalam praktiknya ia menggunakan 5 kaki. Mereka secara biologis dibentuk untuk menggunakan ekornya sebagai anggota tubuh kelima karena ekornya penuh dengan tulang belakang yang diartikulasikan dan otot-otot yang tebal. Tentu saja, ini adalah hewan Australia. Terlepas dari lelucon ini, Australia adalah rumah bagi berbagai hewan unik, seperti ular paling berbisa di dunia. Reptil yang tidak terlalu imut ini dikenal sebagai taipan pedalaman dan bisa yang dimilikinya cukup untuk melumpuhkan 100 orang dewasa. Dan masih dalam topik hewan berbahaya, pulau ini juga merupakan rumah bagi salah satu laba-laba paling berbisa di dunia, laba-laba jaring corong, yang dapat ditemukan tidak terlalu jauh dari pusat kota Sydney. Astaga! Little Mermaid mungkin telah menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan di bawah laut itu menyenangkan, tapi dia tidak menyebutkan apapun tentang cara-cara hidup aneh ikan anglerfish. Anglerfish adalah jenis ikan istimewa yang memiliki moncong besar yang terhubung ke bagian depan tubuhnya. Mereka terlihat seperti selalu memegang lentera di depannya. Hanya saja, lentera kecil yang mereka bawa adalah jenis bioluminesensi. Dan itu jauh dari kata romantis, karena anglerfish menggunakannya untuk memikat ikan yang lebih kecil sebagai makanan mereka.
Pada tahun 1999, para ilmuwan menemukan bahwa si kecil ini menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam keadaan terbalik. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Melayang-layang di dasar Samudra Pasifik pada kedalaman sekitar 5.000 meter, di mana cahaya hampir tidak bisa menjangkaunya. Di sanalah mereka berada. Mereka melakukan ini karena mereka hidup dekat dengan dasar laut. Lentera yang ada di tubuh mereka menerangi tanah untuk mencari makanan. Mereka mungkin aneh, tapi cukup pintar. Baru-baru ini para ilmuwan telah menemukan spesies hewan yang tidak memiliki otak dan kepala, tapi cukup cerdas. Perkenalkan Brittle Star atau disebut juga bintang mengular. Makhluk berlengan 5 ini adalah seikat saraf dan telah membuktikan bahwa ia sangat pintar. Dalam sebuah eksperimen baru-baru ini, para ilmuwan meredupkan cahaya saat mereka memberi makan Brittle Star makanan favorit mereka, udang yang lezat. Setelah 10 bulan dikondisikan, bayi-bayi ini akan keluar dari persembunyiannya segera setelah para ilmuwan mematikan lampu di ruangan tempat mereka berada. Tentunya, mereka mengharapkan untuk menikmati makanan yang lezat. Kita seharusnya tidak menilai otak dari ukurannya, atau tidak adanya otak dalam kasus ini. Ada sesuatu yang dikenal sebagai perilaku kucing oranye, dan ternyata ini bukan sekedar meme. Sejauh ini, para ilmuwan telah dapat memahami bahwa warna bulu berhubungan dengan jenis kelamin kucing. Dan karena warna oranye adalah kromosom X, kucing oranye biasanya jantan, seperti Garfield. Apa yang disebut perilaku kucing oranye menggambarkan kucing oranye sebagai agen kekacauan. Sekali lagi, sangat mirip dengan Garfield. Namun, belum ada penelitian konklusif mengenai apakah warna bulu dan perilaku kucing benar-benar terkait. Dalam hal penglihatan, udang mantis mungkin memiliki penglihatan yang paling psikedelik di antara semua hewan. Makhluk yang tampak lucu ini memiliki 16 jenis fotoreseptor, dengan 5 diantaranya diperuntukkan bagi spektrum ultraviolet atau UV. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, yang tidak terlihat oleh manusia. Hal yang masih belum dipahami oleh ilmu pengetahuan adalah bagaimana tepatnya udang mantis ini melihat dunia di sekitar mereka. Tentu saja, mereka bisa melihat sekumpulan warna, tapi mereka tidak bisa membedakan semua warna tersebut di antara mereka sendiri. Bisa jadi, mereka hanya melihat banyak warna yang sangat jelas dan sangat buram, tapi kita belum menemukan cara untuk memeriksanya. Mengatakan bahwa kungkang itu lucu adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka mungkin salah satu hewan paling ramah di hutan, tapi masih ada lagi. Jika kamu melihat lebih dekat pada mantel bulu mereka, kamu akan melihat sedikit warna hijau. Warna hijau ini sebenarnya adalah ganggang kecil yang tumbuh bersama kungkang. Tumbuhan ini membantu kungkang berkamuflase dengan lebih baik di hutan, tapi juga memelihara mereka. Celah-celah kecil di dalam bulu kungkang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk reproduksi ganggang, dan para ilmuwan telah menemukan spesies ganggang yang tidak ada di tempat lain di dunia. Mereka bertahan hidup dengan sedikit bantuan dari teman-temannya. Jauh di dalam gurun Sahara, kamu akan menemukan makhluk kecil yang dikenal sebagai rubah fennec. Hewan bertelinga besar ini beradaptasi dengan sempurna untuk bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Telinga yang besar membantu mereka untuk mengusir panasnya gurun yang tak tertahankan, serta membantu mereka berburu mangsa di bawah tanah. Lihatlah makhluk ini. Bayangkan sebuah raksasa yang kuat seperti matahari bertabrakan dengan lawan yang kecil tapi perkasa, sebuah lubang hitam kecil. Tabrakan sudah dekat dan nasib tata surya terancam. Akankah matahari mampu bertahan dari tarikan gravitasi yang kuat dari lubang hitam? Atau akankah ia ditelan seluruhnya? Jawabannya ada pada gaya-gaya yang berperan dalam tabrakan kosmik yang menakjubkan ini. Yuk kita uraikan. Pertama-tama, apa itu lubang hitam? Lubang hitam adalah area di ruang angkasa yang gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Seperti penyedot debu kosmik, lubang hitam menyedot apapun yang terlalu dekat. Lubang hitam sangat besar sehingga melengkungkan struktur ruang waktu di sekelilingnya. Lubang hitam adalah salah satu objek paling menakutkan dan misterius di alam semesta. Kekuatan alam yang sangat kuat yang menentang pemahaman fisika kita, sebuah teka-teki alam semesta yang sesungguhnya.
Lubang hitam memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang kecil yang lebarnya hanya beberapa mil sampai yang supermasif yang masanya miliaran kali massa matahari. Sebagian besar lubang hitam terbentuk dari keruntuhan bintang masif. Setelah lubang hitam lahir, ia akan terus membesar dan melahap semua yang dilewatinya. Jika dua atau lebih lubang hitam bertabrakan satu sama lain, mereka akan bergabung menjadi monster kosmik yang sangat besar dalam sebuah tarian yang mengerikan. Tapi bagaimana dengan yang lebih kecil? Lubang hitam terkecil yang diketahui disebut lubang hitam bintang. Lubang hitam ini memiliki massa 3-10 massa matahari, tapi ukurannya sangat kecil. Lubang hitam ini seperti mengambil semua materi di tata surya dan memadatkannya menjadi benda sebesar kota New York. Lubang hitam ini tergolong sangat kecil. Sebagai perbandingan, lubang hitam bermassa menengah memiliki berat antara 100 hingga 1000 massa matahari, dan lubang hitam supermasif memiliki berat jutaan atau miliaran massa matahari dengan ukuran yang tidak terbayangkan. Jadi lubang hitam bintang pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibanding saudara-saudaranya. Bayangkan sebuah bintang masif lebih besar dari matahari dan memiliki inti yang terbuat dari bahan bakar nuklir menyala terang dan panas. Tapi ketika bintang kehabisan bahan bakar, gravitasi mengambil alih dan mulai meremas bintang. Semakin diremas, bintang semakin panas hingga inti bintang mencapai temperatur miliaran derajat. Akhirnya inti bintang akan runtuh karena gravitasinya sendiri. Hal ini menciptakan ledakan besar yang disebut supernova. Keruntuhan ini menciptakan singularitas yang berarti titik dengan kepadatan dan gravitasi yang tak terbatas. Titik ini dikelilingi oleh cakrawala peristiwa, garis tak terlihat yang tidak dapat dilewati oleh apapun termasuk cahaya. Begitu saja, voila, sebuah lubang hitam bintang lahir. Cukup menakjubkan kan? Lubang hitam bintang adalah jenis lubang hitam yang paling umum kita kenal. Mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru galaksi kita. Bagaimana kemungkinan monster kecil seperti itu akan mendatangi matahari kita? Dan jika demikian, apa yang akan terjadi pada kita? Sebenarnya kemungkinan matahari bertabrakan dengan lubang hitam sangatlah kecil, hampir tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun lubang hitam bintang merupakan jenis lubang hitam yang paling umum di alam semesta kita, lubang hitam tidaklah umum. Kesempatan matahari dan lubang hitam berpapasan sangatlah langka, sehingga pada dasarnya ini seperti memenangkan lotre antar galaksi. Hanya saja kemenangan ini tidak akan menyenangkan. Untuk tahun 2023, lubang hitam terdekat yang diketahui dari tata surya adalah Gaia BH1. Massa Gaia BH1 sekitar 10 kali lebih berat daripada massa matahari. Bahkan lubang hitam yang satu ini berjarak 1600 tahun cahaya dari kita atau sekitar kuadriliun mil. Jadi bisa dikatakan matahari kita tidak akan pergi dalam waktu dekat, tapi jangan pernah mengatakan tidak akan pernah kan? Seperti halnya peristiwa astronomi lainnya, kita perlu memahami berbagai cara agar peristiwa seperti ini bisa terjadi. Sebagai contoh, bisa saja terjadi jika sebuah lubang hitam yang nakal melintasi tata surya, seperti halnya komet atau asteroid yang melintas. Sayangnya tidak seperti komet dan asteroid, lubang hitam tidak tampak dan hanya bisa dideteksi oleh tarikan gravitasinya. Jadi kita tidak bisa melihat lubang hitam yang besar dan menakutkan meluncur ke arah kita. Kita hanya akan tahu kalau lubang hitam itu ada jika ia menyebabkan gangguan pada orbit objek-objek di dekatnya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bahwa matahari adalah bintang yang sangat besar dan bercahaya di pusat tata surya kita. Usianya sekitar 4,5 miliar tahun dan memiliki bahan bakar yang cukup untuk bertahan selama 5 miliar tahun lagi. Bintang ini sangat besar sehingga sulit untuk memahami ukurannya. Bahkan jika kalian memasukkan semua planet di tata surya ke dalam bintang ini, masih ada ruang untuk menampung planet-planet lainnya. Bintang ini sangat masif, hampir 100% massa total tata surya. Sulit untuk membayangkan bagaimana sebuah lubang hitam yang kecil dan tidak berarti, yang ukurannya ribuan kali lebih kecil daripada bintang ini bisa melahapnya. Dan kalian benar, tidak akan bisa, setidaknya tidak sepenuhnya.
Bayangkan jika ada lubang hitam nakal yang tiba di tata surya dan mulai mendekati matahari. Ketika semakin dekat, gravitasi lubang hitam yang sangat besar akan mulai menarik materi dari permukaan matahari. Matahari akan mulai meregang dan terdistorsi. Inilah yang disebut spaghettifikasi. Bayangin karet gelang yang diregangkan hingga putus, seperti itulah yang akan terjadi pada matahari. Materi yang terkumpul ini akan membentuk piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang disebut piringan akresi. Ketika semakin banyak materi yang ditarik, piringan tersebut akan memanas dan mulai memancarkan radiasi yang intens. Dan ketika matahari ditarik, ia akan mulai melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk cahaya dan panas. Matahari akan menjadi jauh lebih terang dan lebih panas dari sebelumnya. Lapisan terluar matahari akan menguap, menciptakan awan gas dan debu yang sangat besar yang akan mengembang ke arah luar. Kejadian ini akan menjadi seperti pertunjukan kembang api kosmik, tapi dengan konsekuensi yang mengerikan. Meskipun itu akan menjadi salah satu pemandangan paling spektakuler di alam semesta, kita tidak akan bisa melihatnya. Seperti yang sudah kamu duga, bumi akan mengalami masa-masa sulit, radiasi yang kuat dan materi matahari akan menyebabkan kebakaran hutan yang sangat besar dan panas yang sangat kuat akan menguapkan lautan. Bumi akan dihujani partikel berenergi tinggi, atmosfer akan terionisasi. Singkatnya, kehidupan yang kemungkinan bisa bertahan akan mendekati nol. Tabrakan ini akan memiliki konsekuensi yang luas tidak hanya bagi bumi, tapi juga bagi seluruh tata surya. Radiasi dan panas yang sangat kuat akan menguapkan semua yang dilaluinya, semua planet akan hancur. Nah, matahari sebagai objek yang jauh lebih besar daripada bintang pada umumnya tidak akan sepenuhnya dilahap oleh lubang hitam. Tapi, matahari akan terdistorsi dan terganggu secara signifikan. Gravitasi lubang hitam yang sangat kuat akan menyebabkan lapisan terluar matahari. Alam semesta adalah tempat yang besar, misterius, dan selalu berubah. Tapi seperti halnya kita memiliki foto bayi yang menunjukkan penampilan kita saat masih kecil, para ilmuwan juga memiliki foto bayi alam semesta. Hanya saja mereka bisa melihat 14 miliar tahun ke masa lalu. Bagaimana mungkin? Yuk kita cari tahu. Bayangkan memenangkan Oscar Science untuk sebuah foto yang menunjukkan seluruh alam semesta ketika masih bayi. Para ilmuwan mencapai prestasi fantastis ini dengan menggunakan Wilkinson Microwave Anisotropy Probe milik NASA. Untuk mengambil foto ini, mereka membuat satelit yang sangat keren, meluncurkannya keluar angkasa, dan mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang alam semesta. Foto ini ternyata merupakan harta karun kosmik. Foto ini membantu menjawab beberapa pertanyaan terbesar alam semesta, tapi juga menyingkap beberapa misteri baru. Data terobosan ini mengonfirmasi model standar kosmologi dan memberitahu kita kalau alam semesta kita berusia sekitar 13,7 miliar tahun. Selain itu, data ini juga menunjukkan kalau elemen-elemen yang ada di tabel periodik biasa hanya merupakan sebagian kecil dari resep alam semesta. Sejujurnya ini bukanlah foto dalam pengertian yang biasa, tentu saja kita tidak bisa memotret apa yang terjadi di masa lampau. Foto yang kita bicarakan ini disebut latar belakang Cosmic Microwave Background atau disingkat CMB. Nah, CMB itu seperti cahaya redup yang bersinar yang memenuhi seluruh alam semesta ke segala arah. Petunjuk inilah yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berevolusi menjadi seperti sekarang ini. CMB adalah cahaya super keren yang memenuhi seluruh alam semesta. Ketika kamu melihat melalui teleskop biasa, ruang di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi tampak sangat gelap. Tapi dengan teleskop radio yang luar biasa, kita bisa mendeteksi kalau ruang kosong dan gelap itu diisi oleh cahaya yang sangat redup dan bahkan sangat terang. Cahaya ini ada di sekeliling kita dan tidak berasal dari bintang atau galaksi manapun. Ini adalah Cosmic Microwave Background dan paling kuat di bagian gelombang mikrospektrum radio. CMB adalah harta karun yang membeku, sangat dingin sekitar minus 270,6 derajat Celcius. Brrr, itu lebih dingin dari musim dingin yang pernah kamu alami.
Cahaya purba ini terbentuk sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang yang terjadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Jadi kita melihat jauh ke masa lalu. Pada awalnya, alam semesta ini seperti kabut tebal berisi plasma yang sangat panas. Temperaturnya hampir 277.777.760 derajat Celcius. Saking panasnya, atom-atom pun belum ada, hanya elektron dan proton liar yang memantul-mantul seperti kesetanan. Karena kabut yang sangat panas ini, cahaya apapun yang mencoba merambat dihamburkan oleh elektron-elektron yang nakal. Pada dasarnya, hal ini seperti mencoba melihat melalui kaca depan mobil yang berkabut, tapi kemudian alam semesta mulai mengembang ke segala arah seperti balon kosmik yang semakin membesar. Dan alam semesta masih terus mengembang sampai sekarang. Ketika alam semesta melakukan hal itu, alam semesta mulai mendingin. Ketika alam semesta berusia 380.000 tahun, akhirnya alam semesta menjadi cukup dingin sehingga elektron dan proton bisa bersatu. Partikel-partikel kecil ini mulai bergabung membentuk sebagian besar atom hidrogen. Ketika hal itu terjadi, alam semesta akhirnya menjadi transparan seperti jendela yang jernih dan momen transisi ajaib ini disebut zaman rekombinasi. Setelah era berkabut berakhir, cahaya bisa bergerak bebas. Alam semesta menjadi seperti taman bermain yang luas bagi cahaya untuk memantul-mantul dan menjelajah. Seperti yang kamu ketahui, cahaya memiliki kecepatan tertentu 300.000 km per detik tepatnya. Cahaya dari tempat yang jauh membutuhkan waktu untuk mencapai kita. Jadi dengan kata lain, CMB adalah cahaya tertua di alam semesta. Foto ini seperti foto yang diambil saat alam semesta baru saja menjadi jernih dan transparan. Ketika cahaya ini menjelajahi ruang angkasa, cahaya ini mengalami berbagai macam petualangan seperti pembentukan bintang dan galaksi. Dalam perjalanannya, cahaya ini kehilangan sebagian energinya dan bertransformasi menjadi gelombang mikro yang tidak bisa dilihat oleh mata kita dan hanya bisa dideteksi dengan alat khusus. Selain itu, ada beberapa hal rumit yang dapat mengacaukan data, misalnya gugus galaksi. Gugus galaksi adalah kelompok-kelompok besar galaksi yang berkumpul bersama di ruang angkasa. Ketika cahaya purba dari CMB menjelajahi alam semesta, ia bertemu dengan gugus-gugus ini. Gugus-gugus yang licik ini mencoba meninggalkan jejak di CMB. Mereka mengubah pola-pola pada cahaya purba seperti menodai tinta pada buku kuno yang penting. Karena itu para ilmuwan harus menciptakan teknik dan superkomputer untuk membantu membersihkan kekacauan ini dan menguraikan semuanya dengan benar. Karena semua ini, CMB tidak sepenuhnya mulus. Ada beberapa tonjolan dan pola kecil. Pola-pola aneh ini membuatnya unik seperti sidik jari alam semesta. Para ilmuwan telah menggunakan alat yang luar biasa seperti Cosmic Background Explorer, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe untuk mempelajari pola-pola ini. COBE, kamera kosmik kita, memotret peta langit dalam gelombang mikro untuk pertama kalinya dari tahun 89 hingga tahun 93. Mengapa kita mempelajarinya? Karena CMB bisa membantu kita mempelajari banyak hal tentang alam semesta dini, hal-hal seperti bagaimana alam semesta mengembang, seberapa banyak materi normal dan materi gelap yang dimilikinya, bahkan bentuk keseluruhan alam semesta, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya kita seperti bermain detektif dengan alam semesta, mencoba memecahkan misteri dunia kita dengan petunjuk-petunjuk dan sidik jari. Lalu bagaimana hasilnya? Nah, alat yang mengagumkan seperti Wilkinson Microwave Anisotropy Probe membantu kita mempelajari lebih banyak fakta yang luar biasa. Sebagai contoh, kita menemukan kita hanya bisa melihat 5% dari alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah kue kosmik. Para ilmuwan mengetahui bahwa 68%-nya terdiri dari sesuatu yang disebut energi gelap dan 27%-nya adalah materi gelap. Hanya 5% kecil yang terbuat dari materi normal, materi yang bisa dilihat oleh manusia. Jadi sebagian besar alam semesta ini seperti dunia tersembunyi yang tidak bisa kita bayangkan.
Kita juga menemukan apa yang terjadi di awal mula alam semesta. Bayangkan alam semesta sesaat setelah Big Bang, alam semesta sangat kecil, jauh lebih kecil daripada proton. Semua yang kita lihat saat ini dijejalkan ke dalam ruang yang sangat kecil ini. Aturan mekanika kuantum yang memungkinkan hal-hal aneh dan liar terjadi sedang berjalan lancar saat itu. Materi dan energi seperti petualang yang sedang bermain-main, meminjam dari masa depan dan menghilang ke dalam ketiadaan. Kemudian inflasi kosmik terjadi dan alam semesta tiba-tiba mengembang seperti popcorn dalam skala kosmik. Alam semesta menjadi triliunan kali lebih besar dari sebelumnya, menciptakan gelombang-gelombang kekacauan gravitasi di mana-mana. Sebagian gelombang gravitasi memenuhi alam semesta yang masih bayi seperti lautan dan polanya meninggalkan sidik jari yang unik pada cahaya CMB. Semua itu bisa dipelajari berkat foto-foto CMB. NASA punya rencana yang luar biasa untuk mempelajari foto bayi alam semesta. Mereka akan menggunakan observatorium keren bernama Piper, singkatan dari Primordial Inflation Polarization Explorer. Bayangkan Piper sebagai balon ruang angkasa khusus yang akan terbang tinggi di langit dari tempat bernama Fort Summer di New Mexico. Balon ini memiliki 2 teleskop canggih yang berada di dalam wadah seukuran bak mandi air panas berisi helium cair. Helium cair ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 269 derajat Celcius. Tapi Piper menyukai dingin karena sangat sensitif. Apa misinya? Untuk mempelajari masa-masa awal alam semesta langsung dari foto bayi pertamanya. Ketika Piper berada di atas sana, ia akan mengamati CMB dengan seksama, mencoba menemukan pola-pola tersembunyi yang menyimpan rahasia bagaimana alam semesta bertumbuh dan berubah dari waktu ke waktu. Mata-mata dengan kaca pembesar ini akan mengamati 85% langit. Peluncuran Piper dijadwalkan pada akhir September. Kamu bahkan dapat menyaksikan aksi pengisian balon yang menarik ini secara langsung di situs web Columbia Scientific Balloon Facility. Ini akan menjadi hal yang luar biasa menyenangkan. Jadi latar belakang gelombang mikrokosmik bagaikan pendongeng yang menjelajah waktu, memberi kita petunjuk berharga tentang masa lalu alam semesta yang luar biasa. Cincin Saturnus yang ikonik itu akan menghilang dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tak lama lagi kita tidak akan bisa melihat bintik merah besar Jupiter. Atmosfer Pluto juga akan lenyap dalam waktu dekat. Bahkan, alam semesta sendiri bisa jadi sedang menguap secara perlahan-lahan saat ini juga. Tapi, mari kita mulai dari awal. Cincin Saturnus tidak akan lenyap selamanya, setidaknya dalam waktu dekat. Namun, cincin-cincin itu akan menghilang dari pandangan. Fenomena ini disebabkan oleh kemiringan planet ini saat mengorbit matahari. Akibatnya, cincin-cincin yang memukau yang menghiasi planet gas raksasa ini tidak akan terlihat lagi oleh para pengamat bintang dalam waktu 25 tahun lagi. Penghilangan yang keterlaluan ini terjadi karena cincin tipis Saturnus berubah menjadi tepi. Ini seperti memegang selembar kertas secara horizontal sejajar dengan permukaan tanah, sehingga hanya bagian tepi kertas yang terlihat. Hal yang sama juga terjadi pada cincin-cincin planet gas raksasa ini. Seiring dengan pergantian musim di planet ini, alih-alih sisi selatan cincin yang miring ke arah kita mulai melihat sisi utara. Tapi kemudian, planet ini miring lagi, menampakkan sisi selatan sekali lagi. Perlintasan bidang cincin seperti itu terjadi setiap 15 tahun ketika planet kita melewati bidang cincin raksasa gas tersebut. Terakhir kali fenomena ini terjadi pada tahun 2009. Setelah itu, cincin-cincin tersebut secara bertahap mulai terlihat lagi selama beberapa bulan. Kali ini, cincin-cincin tersebut akan terlihat jelas pada bulan Maret tahun 2025. Kemudian perlahan-lahan akan kembali terlihat dan menghilang lagi pada bulan November di tahun yang sama. Setelah itu, cincin-cincin tersebut akan muncul kembali, pertama kali terlihat oleh teleskop terbesar, kemudian untuk dilihat oleh semua orang. Di saat yang sama di masa depan, cincin Saturnus bisa saja lenyap untuk selamanya. Para astronom menyimpulkan bahwa cincin Saturnus yang sebagian besar terdiri dari es dan debu berbatu dari asteroid yang hancur, ternyata lebih mudah dari yang kita duga. Cincin Saturnus kehilangan bertonton massa per detik setiap saat,
dan kemungkinan besar cincin Saturnus akan lenyap dalam waktu paling lama beberapa ratus juta tahun sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Mari kita beralih ke bintik merah besar di Jupiter. Badan besar yang mengamuk ini mungkin akan berhenti berputar dalam 20 tahun ke depan. Badai yang dimaksud lebih besar dari planet kita. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1830, tapi pengamatan dari tahun 1600-an juga menyebutkan adanya bintik raksasa di Jupiter. Jika itu adalah bintik merah raksasa yang sama, maka bisa dikatakan badai tersebut telah berkecamuk selama berabad-abad. Pusaran badai ini tetap begitu kuat berkat aliran jet Jupiter yang berkecepatan 4 hingga 600 km per jam. Namun, seperti badai lainnya, badai merah besar tidak bisa terus mengamuk selamanya. Badai ini telah menyusut dalam waktu yang lama. Dalam 1 atau 2 dekade, badai ini diprediksi akan berubah menjadi GRC, Great Red Circle, dan siapa tahu mungkin nanti akan berubah menjadi GRM, Great Red Memory. Pada akhir tahun 1800-an, badai ini berukuran lebih dari 56.000 km, 4 kali diameter bumi. Tapi ketika Voyager 2 terbang melewati Jupiter pada tahun 1979, badai tersebut telah menyusut hampir 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Dan penyusutan ini masih terus terjadi. Pada tahun 2017, GRS memiliki lebar lebih dari 16.335 km, kurang dari 1,3 kali diameter bumi. Selanjutnya, atmosfer Pluto sedang mengalami perubahan yang aneh. Planet Katai S yang berada lebih dari 4 miliar kilometer jauhnya dari bumi di area Sabuk Kuiper ini menarik perhatian para astronom pada tahun 2018 ketika melintas di depan sebuah bintang. Dengan sumber cahaya yang sangat kuat yang menyinari Pluto, para peneliti berhasil mengamati planet Katai dan atmosfernya. Mereka sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Atmosfer Pluto membeku kembali di permukaannya seiring dengan semakin dinginnya planet Katai itu. Para astronom menggunakan beberapa teleskop di beberapa lokasi di Amerika Serikat dan Meksiko untuk mengamati Pluto dan atmosfernya yang tipis yang sebagian besar terbuat dari nitrogen. Atmosfer ini didukung oleh tekanan uap es di permukaan planet Katai tersebut. Selama sekitar 25 tahun, Pluto telah bergerak semakin jauh dari matahari. Suhu permukaannya pun berangsur-angsur turun. Saat ini Pluto berada sangat jauh dari bintang kita. Tapi suatu saat nanti, Pluto akan mulai mendekat di area lain di orbitnya yang sangat besar. Selain bintik merah besar Jupiter, cincin Saturnus dan atmosfer Pluto, kita juga kehilangan bintang-bintang. Tapi, bintang tidak lenyap, bukan? Selama ribuan tahun, para ilmuwan meyakini bahwa cahaya di langit itu tetap dan tidak berubah. Bahkan, setelah mereka menyadari bahwa cahaya-cahaya itu adalah objek fisik, seperti halnya matahari, mereka masih yakin bahwa bintang-bintang mengalami perubahan besar dengan sangat lambat dalam rentang waktu jutaan dan miliaran tahun. Namun, pada kenyataannya, bintang-bintang yang paling masif, yang beratnya ratusan kali lipat lebih berat daripada matahari, bisa mengalami peristiwa-peristiwa dahsyat secara tiba-tiba. Sebagai contoh, ketika bintang-bintang ini mencapai akhir hidupnya, mereka akan mati dalam ledakan supernova yang menyilaukan, bersinar selama berbulan-bulan, dan bisa dilihat dari jarak ratusan juta tahun cahaya. Namun, ada bintang yang tampak seperti mengedipkan mata dari jarak pandang. Seharusnya itu tidak mungkin terjadi, dan selama beberapa tahun terakhir, sekelompok peneliti mencoba mencari tahu apakah ada kemungkinan fenomena seperti itu terjadi. Mereka mulai membandingkan data yang dikumpulkan selama beberapa dekade pengamatan. Proyek ini dinamakan VASCO, Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observation. Para ilmuwan tertarik pada semua jenis objek yang menghilang, tapi mereka berharap bisa menemukan bintang yang stabil dan ada dalam waktu yang lama, dan kemudian lenyap begitu saja tanpa jejak. Meskipun kalian mengarahkan teleskop yang sangat canggih ke sana, kamu tidak akan melihat apa-apa. Pemahaman kita saat ini tentang ruang angkasa dan hukum-hukumnya menunjukkan bahwa bintang-bintang berubah dengan sangat lambat dalam jangka waktu yang lama. Penghilangan yang dramatis seharusnya meninggalkan jejak yang nyata. Tentu saja ini tidak berarti bahwa semua bintang akan terus bersinar. Langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang berubah kecerahannya dan berdenyut.
Tetapi, Vasco adalah tentang sesuatu yang sangat berbeda. Mereka ingin menemukan sesuatu yang berubah dari bintang yang benar-benar stabil menjadi lenyap sama sekali. Fenomena seperti itu belum pernah didokumentasikan, dan penemuan semacam itu bisa jadi akan membawa kita pada ilmu fisika baru. Dan sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling menggelisahkan, yaitu tentang alam semesta yang menguap. Menurut teori terkenal yang diajukan oleh Stephen Hawking, lubang hitam, objek terpadat di alam semesta, menguap seiring berjalannya waktu. Mereka kehilangan massa dalam bentuk radiasi yang aneh. Namun, sebuah studi baru mengklaim bahwa radiasi Hawking atau sesuatu yang sangat mirip dengannya mungkin tidak terbatas pada lubang hitam. Kemungkinan besar radiasi ini ada di mana-mana, dan bisa jadi itu artinya alam semesta perlahan tapi pasti sedang menguap tepat di depan mata kita. Sekarang radiasi Hawking adalah sesuatu yang belum pernah diamati oleh siapapun. Namun teori dan eksperimen menunjukkan bahwa radiasi ini benar-benar ada. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ada kesalahpahaman bahwa lubang hitam adalah pengisap kosmik yang menyedot segala sesuatu yang terlalu dekat dengan bantuan tarikan gravitasinya yang sangat besar. Pada kenyataannya, lubang hitam tidak memiliki gravitasi yang lebih besar daripada benda-benda lain yang bermassa serupa, yang membuat lubang